Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Zara dengan NIM 2304029. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat database menggunakan aplikasi SAMPP dan Notepad. Oke, baik. Langsung saja ke langkah yang pertama. Yang pertama itu kita harus membuka link drive di bawah untuk mendownload bahan coding yaitu SAMPP dan Notepad. Ini bisa langsung di-download saja. Selanjutnya, setelah mendownload, lalu kita install pada perangkat dan menyimpan file data SAMPP pada penyimpanan C atau local disk C. Bisa dilihat di dokumen. Selanjutnya, setelah terpasang pada perangkat, lalu kita buka SAMPP dan tekan tombol start pada modul Apache dan MySQL sampai modul berwarna hijau yang menandakan sudah menyala. Lalu buka file SAMPP, buka file htdocs, setelah itu buka file baru dengan memberi nama latihan seperti yang tertera di video. Ini saya sudah membuatnya, jadi tinggal dibuat saja dengan menggunakan cara klik kanan, lalu tinggal buat filenya. Selanjutnya, kita buka ChatGPT untuk membuat form login dengan HTML dan terkoneksi ke database dengan ketikan atau form. Bagaimana cara membuat form login dengan HTML dan terkoneksi ke database MySQL? Ini karena saya sudah mencari, ini sudah terlihat ya. Yang pertama ada buat form login HTML, di sini tulisan codingnya. Lalu yang kedua file login PHP, dan yang terakhir itu buat file. Itu bisa lihat sendiri buat file proses loginnya. Oke, selanjutnya itu kita buka aplikasi Notepad yang tadi kita sudah install. Lalu masukkan teks yang didapat dari ChatGPT untuk membuat form login dengan HTML. Nah, seperti ini. Tinggal klik kanan atau buka ini dulu yang putih di atas, lalu kita masukkan dengan mempaste copy yang tadi. Oh ya, tadi jangan lupa untuk mengcopy teks tersebut. Lalu masukkan kertas baru lagi untuk memasukkan teks login PHP, sama caranya seperti sebelumnya. Setelah itu, simpan kedua file tadi pada dokumen yang tadi, yaitu yang C, SAMPP, htdocs, dan masukkan ke dokumen latihan. Nah, di sini sudah tertera ya. Ada login dan login PHP. Setelah itu, buka browser dan ketik pada penelusuran localhost. Lalu kita masuk ke PHP MyAdmin. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu tekan basis data, mencet basis data dan buat basis data dengan nama DB pengguna, DB hashtag pengguna. Ini saya contoh dengan ini. Lalu ketik pada bagian nama tabel yaitu user dan jumlah kolomnya 2. Lalu buka user, tambahkan isi kolom username dan password seperti berikut. Terlihat data username dan password kita sudah ada ya dan siap diuji coba. Lalu ketik ulang pada pencarian localhost latihan. Ketika sudah muncul tampilan pada gambar berikut, klik pada bagian login HTML. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Masukkan username dan password yang tadi sudah dibuat pada localhost MyAdmin. Kalau sudah, klik login.
Nah, setelah muncul tampilan seperti ini atau login berhasil, berarti data kita sudah berhasil dicoba. Nah, selanjutnya kita akan membuat database siswa bernama user. Untuk membuat tabel baru, gunakan bagian create new table. Di bawah daftar tabel, masukkan nama tabel, misal data underscore siswa, dan jumlah kolom yang diinginkan, lalu klik buat. Selanjutnya, kita mengecek dan mengelola data user pada tabel. Pada langkah ini sudah berada di tabel user dalam database db underscore pengguna di phpMyAdmin. Tabel user telah berisi data user, terdiri dari ID 1, username Alia, dan passwordnya 2304029. Di sini dapat menambah, mengedit, atau menghapus data user dari tampilan ini. Data pada tabel user ini nantinya digunakan untuk proses login pada aplikasi. Selanjutnya, mengecek struktur tabel. Pada tahap ini, saya menerima struktur tabel data siswa melalui pesan di grup WhatsApp. Lalu saya menyalin perintah SQL ini untuk digunakan di phpMyAdmin pada langkah berikutnya. Cara ini memudahkan pembuatan tabel dengan struktur yang sudah disepakati bersama kelompok atau tim. Selanjutnya, menyimpan file script PHP di folder htdocs. Pada tahap ini saya menyiapkan file-file PHP yang diperlukan untuk aplikasi di folder htdocs milik SMPP. Nah, caranya, buka file explorer dan navigasikan ke C, SMPP, lalu buka htdocs dan buat latihan 2. Simpan semua file PHP yang berkaitan dengan aplikasi seperti biodata, edit biodata, form biodata, hapus biodata, laporan, login lama, simpan biodata lama, simpan biodata, tampil data, dan update biodata. Seperti ini. Lalu kita buka tab SQL-nya untuk menjalankan perintah pembuatan tabel. Nah, tempelkan perintah SQL pembuatan tabel data siswa yang sudah didapatkan dari grup WhatsApp sebelumnya. Tempel, klik tombol kirim untuk menjalankan query. Klik tombol kirim di kanan bawah untuk menjalankan query. Setelah query dijalankan, tabel data siswa akan otomatis dibuat di database DB pengguna dengan struktur kolom sesuai kebutuhan aplikasi. Menampilkan data siswa, lalu kita buka localhost, tampil data PHP. Nah, data yang ditampilkan itu, tabel yang ditampilkan itu menampilkan kolom NSN, nama, alamat, nomor kontak, dan aksi. Data siswa yang tampil, yang tertera di sini itu ada NSN ya, 23, ini yang tertera, nama Alia Zahra, kelas 4, alamat Desa Cipujuweta, nomor kontak. Nah, terdapat menu navigasi seperti tambah data, laporan, dan logout. Pada kolom aksi juga tersedia tombol edit, yaitu ada icon pensil dan hapus, icon tempat sampah untuk menghapus atau menghapus data siswa. Jika ingin mengedit data siswa melalui form edit di web, form edit bisa menampilkan data lama secara otomatis sesuai NISN yang dipilih. Nah, kolom yang dapat diedit yaitu nama, kelas, alamat, dan nomor kontak. Setelah melakukan perubahan, klik tombol update untuk menyimpan perubahan ke database. Proses ini umumnya mengambil data berdasarkan parameter di URL, lalu menampilkan data tersebut di form agar bisa diedit pengguna. Selanjutnya, data siswa yang sudah diedit tampil kembali di halaman web. Fitur edit dan hapus tetap tersedia pada kolom aksi. Menu navigasi tanpa data, laporan, dan logo juga masih di atas tabel. Lalu kita melihat daftar file project di browser. Akses kembali localhost latihan 9 untuk memastikan semua file sudah ada di folder project. Ini sudah bisa dilihat ya, ada semua. Lalu kita bisa tekan form login di browser. Lalu untuk memastikan form login tampil dengan benar, masukkan username dan password yang sudah terdaftar di database. Jika proses login berhasil dan data yang dimasukkan sudah benar, klik tombol login. Jika berhasil, akan muncul pesan login berhasil. Masuk dashboard dan bisa langsung masuk ke halaman utama aplikasi. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.